wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian buka puasa Masjid Nurul Huda 19 yang kami muliakan, tanpa terasa kita sudah berada di etape terakhir dari bulan Ramadan, yaitu 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan tetap sampai semangat nggih, insyaallah. Karena di 10 hari terakhir ini ada Lailatul Qadar. Nah, kemarin saya dapat nasihat dari video di salah satu grup video short ya. Nek pengen oleh Lailatul Qadar niku gampang, ojo keset. Jadi di hari-hari ini, khususnya di malam-malamnya, mulai maghrib sampai subuh, itu mari kita sibukkan diri kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat, yang bernilai pahala ya. Sehingga nanti kalau pas ngepasi Lailatul Qadar, mendapatkan pahala yang lebih baik daripada melakukan amalan yang sama selama 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga segenap umatnya yang senantiasa istiqomah dengan agamanya hingga hari kiamat. Semoga termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, pertemuan yang ketiga, ini pertemuan keempat, insyaallah yang terakhir untuk Ramadan tahun ini. Jadi kita akan selesaikan tentang bahasan tawakal ya. Di pertemuan yang ketiga kemarin kita sudah bahas apa itu tawakal. Tawakal adalah bergantungnya hati secara jujur hanya kepada Allah ya. Nah, biasanya kita pernah atau pasti akan melakukan hal ini ketika dalam keadaan kepepet ya. Misalnya jenengan naik pesawat ya, terus tiba-tiba pesawat ini mengalami turbulensi ya. Turbulensi ini ngerunjal ning awang-awang ya. Karena numpak mobil ngerunjal ya. Nek mboten parah paling meng goyang-goyang gitu, getar-getar gitu. Tapi nek parah ya, saya pernah dulu tahun 2007 itu seperti naik jet coaster itu. Jadi gesut munggah terus racetho itu. Nah, atau pas kita naik kapal terus kena badai yang dahsyat ya. Nah, nek pun ngoten niku akhir pripun? Pasrah karo Gusti Allah. Nah, tawakal niku ngoten niku. Nah, ning sing dikarepe Gusti Allah ora nek wis kepepet kit awal niku ngoten niku. Nah, jadi mboten nek wis kepepet yo agek ngoten niku. Wis ra iso ceklan liyane. Nah, harusnya dari awal karena kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini yang menentukan akhirnya siapa? Allah. Maka dari awal kita tawakal. Nah, kemarin kami sampaikan juga tawakal itu yang sempurna seperti tawakalnya burung, gitu. Burung itu di pagi hari dalam keadaan lapar, terus dia keluar, sore hari pulang petenge pun kebak. Berarti ada ikhtiar ya. Jadi kalau orang tawakal mek pasrah ra gelem ikhtiar niku jenenge dudu tawakal. Nah, niku jenenge pasrah bongkokan. Ya. Loh, kowe kok lara kok ora tetombo piye? Nek wayahe mari yo mari, wayahe mati yo bene mati. Nah, niki mboten bener nggih. Nah, tetap harus ikhtiar ya. Kemarin kita sampaikan kisahnya apa? Maryam ya. Maryam saja ya, dalam keadaan barusan melahirkan ya, ibu-ibu
ngerti rasane bapak-bapak mungkin mbuh biyen nunggoni apa ora wae mesti gitu. Nah, ibu-ibu ngerasake bagaimana seorang ibu habis melahirkan dalam keadaan nifas ya, pendarahan, karo Gusti Allah kok dadak kon menggoyang-goyangkan apa? Kurma, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goyangkanlah pohon kurma. Padahal kurma itu kan gede, seorang ibu yang barusan melahirkan lemah dalam keadaan pendarahan kok ndadak kon ngobah-obah goyak-goyak apa? Kurma. Kira-kira iso mboten? Kira-kira kuat mboten? Mboten. Bapak-bapak ora ngerti ya. Nek kula nunggoni anak papat niku sing siji sira nunggoni ning sepur, sing telu nunggoni. Nah, alhamdulillah. Artinya apa? Kalau Allah mau enggak usah pakai goyang-goyang, Allah paring rizki. Ya, keluar air, jatuh buah kurma yang segar. Tapi Allah tetap suruh wa huzzi ilaiki. Artinya wa ikhtiyaro. Meskipun ikhtiarmu itu lemah, ikhtiarmu itu kecil, tapi kamu yang penting berusaha. Nah itu pesannya itu dari kisah apa? Maryam. Sampai seorang wanita yang barusan melahirkan pendarahan kon reko-reko goyak-goyak pohon kurma. Nah, kemudian banyak orang yang mana sudah kita sampaikan juga, banyak orang yang ngakune tawakal tapi sakjane dhek niku tawakal ora karo Gusti Allah ning karo sebabe. Jadi begitu sebabnya itu tidak meyakinkan, maka tawakalnya hilang. Contohnya, ya, misalnya ada seorang pasien, nah, cocok karo dokter tertentu, ya. Pokoknya nek periksa, nek ora karo kuwi biasanya ra cocok. Nah, ya nggak apa-apa, ini secara psikologis wajar, ya. Asal tidak diyakini bahwa yang menyembuhkan adalah si dokter. Ya, dokter itu hanya sarono, hanya wasilah saja. Ya. Yang menyembuhkan tetap Allah. Nah, boleh. Nah, dilalai dokter cocokan niku sedo. Nah, terus pripun? Waduh, anggo nek aku lara le priksa karo sapa? Nah, yo tenan bar niku lore berikutnya bablas akhirnya. Ya. Kenapa begitu ya? Psikologis. Ya. Artinya apa? Dia tidak bertawakal kepada Allah tapi tawakalnya kepada siapa? Sebabnya, kepada dokternya tadi. Ya. Kemarin anak saya, ini cerita pengalaman anak saya. Alhamdulillah pun lulus sing dulu tinggal di sini masih kecil ya. Saat ini pun lulus pondok pesantren Taruna Al-Qur'an. Alhamdulillah hafal 30 juz dan kemarin dapat peluang ikut beasiswa tahfidz di UII ya. Kalau lulus nanti biaya SPP, biaya masuk gratis sampai selesai asal IP-nya tidak boleh kurang dari 3. Nah kemarin tes hafalan, kebetulan tesnya online pakai Zoom. Dari 3 soal ternyata yang soal ketiga itu ono kleru nih. Terus kon baleni, alhamdulillah dia benar surat Maryam enggak salah. Terus anak saya, wah, pakai salah ya, bi gitu. Enggak apa-apa, tetap kamu harus rojaknya kepada siapa? Allah. Dan harus berharapnya itu sampai akhir. Jangan hanya karena ikhtiarnya enggak sempurna, terus kita apa? Wah, ketoknya kok anu. Ya ini enggak boleh. Tetap kita harus yakin, berharap sampai akhir, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus tes wawancara kemarin juga lolos. 3 hari lalu dapat pengumuman alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Nah, ini contoh. Nah, kemarin sampai situ. Sekarang kita melanjutkan yang berikutnya adalah fawaidut tawakkuli 'alallah. Faedah-faedah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, barang siapa dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Napa dalile? Ini surat At-Tolak ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupinya, akan menjadi pencukupnya. Ya. Innallaha balighu amri. Ya, sebenarnya Allah akan menyampaikan urusan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ketetapannya. Jadi ini yang pertama. Pokoknya nek tawakal karo Gusti Allah, Allah akan mencukupi yang bersangkutan. Ya. Siapa yang merasa cukup kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia yang menjadi pencukupnya, dia yang akan menjadi penjaminnya. Ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian berikutnya, orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan merasakan kebersamaan dengan Allah. Istisyaru ma'iyatillah, ya. Merasakan kebersamaan dengan Allah. Maksudnya apa? Ya. Ini bahasa kiasan ya, artinya Gusti Allah terus bersama juga terus Gusti Allah yang sebelah mboten ya. Ini artinya apa? Orang ini selalu dalam naungan petunjuk, pelindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang bertawakal kepada Allah, ya, maka dia akan mendapatkan cinta, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertawakal, ya, maka dia akan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Ya. Kemudian dia juga melakukan ikhtiar. Ya. Yang ini juga termasuk syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tawakal kepada Allah itu termasuk perkara yang diperintahkan. Ya. Allah menyatakan wa tawakkalu 'alallahi, dan bertawakallah kamu kepada Allah in kuntum mu'minin. Nah, kalau kamu itu betul-betul beriman, ya. Berarti kalau orang nggak tawakal, berarti imannya belum sempurna. Nah. Kemudian yang keempat, orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan ketika menghadapi musuh-musuhnya. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang yang beriman, ya, Nabi dan para sahabatnya melihat Al-Ahzab. Al-Ahzab ini pasukan yang bersekutu, ya. Qalu, mereka mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan maha benar Allah dan Rasulnya, apa yang mereka sampaikan selalu benar, ya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah jumlah musuh yang sangat banyak itu menambah kepada mereka kecuali tambah iman dan tambah pasrah, tambah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan perang Ahzab atau perang Khandaq, ya. Jadi ketika itu Rasulullah, jumlah sahabatnya itu 3.000, ya, 3.000. Jadi sak Madinah itu semua yang muslim itu 3.000. Musuhe 10.000. Nah, kira-kira nek jenengan 3.000 musuh 10.000 kira-kira wedi mboten? Wedi ya. Nah, siji musuh telu muncul niku nek gelut gitu. Nah, tapi para sahabat malah mereka tambah
semangat ya. Karena ya mereka pengen menjemput syahid ya, pengen mati syahid ya. Nah kemudian Rasulullah berembuk dengan para sahabat. Akhirnya muncul seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi ya. Namanya Al-Farisi karena dari Persia. Nah Salman mengatakan, ya Rasulullah, di negeri saya kalau musuhnya itu banyak, kami sedikit, maka kami membuat jeglongan, bikin jugangan, bikin parit. Dalamnya itu 5 meter, lebarnya 6 meter, panjangnya 5,5 kilo, mengelilingi kota Madinah. Iku nek saka 0 km ya tekan Rapiak ning nggen sik. Nggih kandang menjangan niku sing nggih berburu menjangan itu. Ya. Nah, akhirnya pasukan musuh yang banyak tidak bisa masuk ya. Akhirnya dengan pertolongan Allah terjadi angin puting beliung memporak-porandakan tenda-tendanya musuh. Akhirnya pasukan Quraisy itu akhirnya kacau beliau terus pulang. Nah, kemudian yang ke-5 ya, orang yang tawakal itu adalah dukhulul jannati bi ghairi hisab, akan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi. Ini hadisnya panjang ya. Saya ringkes saja, ndak waktune entek. Soalnya saat ini sadurunge jam 6 pun dul makanya. Jadi Nabi itu diperlihatkan tentang umat-umat terdahulu besok di padang mahsyar. Nah, ada Nabi yang jalannya sendirian, dia nggak punya umat. Ada yang seorang Nabi berjalan umatnya sedikit. Nah, terus suatu ketika ada Nabi yang umatnya itu banyak terus. Nabi Muhammad tanya, ini umatku bukan? Bukan, ini umatnya Nabi Musa ya. Nabi Musa umatnya banyak, Bani Israil, walaupun senengane ngeyel gitu. Nah, mana nek sing ngeyelan kuwi gek-gek kancane Bani Israil ya. Nah akhirnya Nabi melihat umat yang sangat banyak, sepandang, sejauh mata memandang itu umat itu ada. Nah, baru dikatakan inilah umatmu. Nah, hadhihi ummatuka. Nah, lalu malaikat mengatakan wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisab, dan akan masuk surga dari umatmu itu 70.000 orang tanpa hisab, tanpa dicek catatan amale niku. Nah, langsung tol. Nah, 70.000. Nah, mendengar ini para sahabat kan bertanya-tanya, siapa ini ya Rasulullah? Kami masuk enggak? Gitu kan. Kami ini kan beriman kepadamu. Ya. Atau jangan-jangan anak-anak kami, karena dulu kami lahir masih jahiliyah, baru beriman, kemudian anak-anak kami sejak lahir sudah Islam, sampai mati insyaallah Islam. Nah, lalu Nabi kemudian mengatakan humul ladina la yastarquna. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Nah, walaupun nanti ini butuh penjelasan ya. Wala yatatayyarun, tidak pernah tatayur, merasa sial karena anak panah, suara burung, ono suara apa? Tekek muni ping 3, wah arep ana apa iki? Nah, wala yaktawuna, dan mereka tidak pernah berobat dengan kai. Kai itu penyembuhan dengan diselomot api ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Nah, ini hadisnya sahih, hadis Bukhari ya. Nah tadi orang yang tidak minta diruqyah, ini maksudnya diruqyah yang tidak syar'i ya. Nah, ruqyah ini kan artinya jumpa jabu ya, mantra ya. Tapi yang benar adalah ruqyahnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan qul huwallahu ahad, dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, nek
ling rukyah nganggo sing ra cetha. Hong wilaheng Jopa Jabu Gadul Kuning mlaku ngalor mlaku ngidul. Nah, sing ngoten-ngoten niku itu berarti ruqyah yang tidak syar'i. Nah, yang diruqyah seperti itu maka kehilangan peluang bagian dari yang 70.000 orang tadi masuk surga tanpa hisab. Ya. Terus tidak merasa tatoyur tadi, merasa sial dengan burung. Ya. Ono manuk gagak muni, wah, kayak mesti arep mati iki. Nah, atau ono tekek atau kodok ngorek ping 10. Arep apa iki? Nah, ini tidak boleh ya. Terus tadi tidak boleh berobat dengan besi panas ya. Dan terakhir yaitu mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ke-6, orang yang bertawakal kepada Allah maka dia akan memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemarin hadis burung itu ya. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi. Seandainya kamu sekalian betul-betul bertawakal kepada Allah yang sebenar-benarnya, la ruziktum, pasti kamu akan diberi rizki kama yurzaqut tayru, sebagaimana seekor burung diberi rizki, tagdu khimasan wa taruhu bitonan, keluar di pagi hari perutnya lapar, pulang di sore hari perutnya pun wareg. Kemudian yang ke-7, orang yang bertawakal maka jiwanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya juga demikian, anaknya juga demikian. Ini berkaitan dengan kisahnya Nabi Ayub. Kleru. Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub alaihi salam. Nah, ketika menasihati anak-anaknya, inil hukmu illa lillah. Ya, sungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku berserah diri. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ya. Nah, ini kalau tidak keliru ini doanya Nabi Yakub ya, ketika menyuruh anak-anaknya untuk mencari tentang kabarnya Nabi Yusuf. Ya. Kemudian yang ke-8, orang yang bertawakal kepada Allah maka dia akan terjaga dari godaan setan. Ya. Nah, di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi ya, wa an Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa dia membaca, yakni idza kharaja min baitihi, yaitu ketika dia keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal hanya kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Ya. Yuqalu lahu, ya, dikatakan kepadanya, kufita, kamu akan dicukupi, wa wukita, kamu akan dilindungi, wa tanahha anhu syaitan, dan kamu akan dijaga dari godaan syaitan. Pun apal dongane? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pun apal? Wow, pas metu mah donga mboten? Sing penting dilakoni nggih. Sesuk mulih dilakoni. Nah, kemudian yang ke-9, orang yang bertawakal itu dia akan merasa jiwanya selalu beristirahat.
napa nggih? Bahasane kok angel nih. Mboten ngongso. Nah, semeleh. Nah, betul. Ar-rahatul an-nafsiyah. Nah, jiwanya itu selalu merasa rohah, semua merasa istirahat, semeleh tadi, betul. Kenapa? Karena dia tahu bahwa nanti yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya hanya ikhtiar. Soal hasil urusan Allah, ya. Sehingga dengan begitu apa? Mboten ngongso. Nah, nek wong ngongso gitu. Wah, pokoknya kudu kasil. Nah, cinta ditolak, dukun bertindak. Kalah rupa, menang dupo. Nah, akhirnya ini pun mboten semeleh, ya. Dan itu kalau Allah tidak meridhoi mbok ngantek jileding ora entuk. Nah. Jileding niku pokoke wis ngoten nika. Sirah dadi sikil, sikil dadi sirah, awan dadi bengi, bengi dadi awan. Mboten mokal, mboten nglakon. Ya, soalnya apa? Gusti Allah mboten ngridani. Ya. Ini samilah. Ibu-ibu memang suaminya ini yang sekarang jadi suaminya niku nek jujur niki mbiyen pilihan pertama apa pilihan ping 12 niku. Mungkin ada yang pilihan pertama, "Oh niki Mas, pancen sing kula enteni niki ndralae kok." Nah, ning biasane mboten. Sakjane ora iki Mas. Sakjane kae ning bangane kula dadi perawan tuwa. Wis bismillah karo merem sithik gitu. Nah, kok ngoten pripun? Karena jodohnya itu, ya. Allah yang sudah menetapkan, ya. Nah ini. Jadi orang yang tawakal dia akan merasa apa? Semeleh. Nah, tadi. Kemudian orang yang tawakal dia akan merasa cukup, merasa kaya karena dia kaya dalam hati, ya. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha azizun hakim. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka sungguhnya Allah itu adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Tanda duka besar kurang sekali. Siap. Nah, oleh karena itu ketika dia bertawakal, maka dia sudah menyerahkan urusan kepada yang paling layak. Nah, sehingga dia merasa cukup tadi. Baik, karena sudah tinggal 2 menit kita berdoa. Ini adalah waktu yang mustajab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma aminna awtanina Indonesia wa aslih a'immatana wa ulata umrina wa a'inhum fi ta'dili amratihim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa i'tikafana wa tadarrusana wa tarawihana wa taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiqna bilailatul qadri bi a'malina shalihah la haula wala quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.